Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan sebuah materi yang cukup menarik, yang sangat relevan dalam kehidupan kamu, sehingga nantinya akan menunjang kehidupan kamu agar menjadi lebih baik. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian pelajari bermanfaat buat kehidupan kamu di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita mulai dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita mulai. Baik, selesai. Oke, sebelumnya saya akan berikan stimulus untuk kalian semua bahwa dalam hidup ini tentunya ada laki-laki dan ada perempuan. Karena kita manusia itu bersifat makhluk sosial, makhluk interaksi, makhluk yang nggak bisa hidup sendiri. Nggak ada yang sanggup kita semua tuh hidup sendiri. Pasti memerlukan bantuan orang lain, entah dari tenaga, pikiran, atau sekedar berbicara atau ngobrol. Itulah kenapa manusia dinamakan makhluk sosial. Tetapi agama kita membatasi seseorang itu atau kita sebagai manusia, khususnya yang beragama Islam, tentang koridor-koridor atau batasan-batasan dalam pergaulan itu sendiri. Karena kalau tidak dibatasi, nanti manusia akan melampaui batas dalam pergaulan. Bisa terlampau amat baik atau bahkan terlampau amat buruk. Maka hal inilah pada hari ini yang akan kita pelajari mengenai pergaulan bebas, dan tentunya ada efek daripada pergaulan itu yang berujung kepada hubungan lawan jenis yang disebut perzinahan. Maka jangan sampai setelah pembelajaran ini selesai kita tidak mengamalkannya, sebab nanti kita akan menemukan daripada bahaya pergaulan bebas dan perzinahan. Untuk itu sebelumnya Bapak akan memulai. Untuk sama-sama kita akan buka sebuah ayat Al-Quran yang akan kita baca nanti. Mohon diperhatikan di layar di depan kalian. Oke, lihat. Baik, tampilan di depan ini sudah ada surat Al-Quran Al-Isra ayat 32. Mari sama-sama kita baca. Saya akan pandu membacanya, saya terlebih dahulu baru kalian. Paham ya? Paham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayatnya yang ada di depan kalian. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. 1, 2, 3. Tanda bacanya dan tajwidnya serta makhorijul hurufnya. Saya ulang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. 1, 2, 3. Wala taqrabuz zina Baik, sekarang kita coba
kalian sudah membaca bersama-sama itu sangat baik sekali. Untuk yang putra ya, kekompakannya, apakah kalian tadi menyimak bacaan dengan baik? Tolong dibaca. 1, 2, 3. Ya, baik, bagus sekali. Nah, untuk yang putri jangan mau kalah sama yang putra. Tunjukkan bahwasannya putri tidak selamanya di bawah, tidak selamanya ditindas. Siap ya? Oke. Angkat suara kalian. 1, 2, 3. Good, terima kasih. Ya, sekarang saya ingin mempersilahkan kalian dulu untuk yang putra dan yang putri. Kira-kira siapa yang ingin membaca atau berani? Acungkan tangannya. Saya Pak. Oh iya, silakan kamu. Siapa namanya? Syarifah Zahra. Coba baca Kristen Irfan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, bagus sekali. Ya, untuk yang putra nggak mau kalah siapa? Siapa? Oke, siapa? Silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fasihatan wa sa'a sabila. Alhamdulillah kita sudah belajar membaca Al-Quran. Meskipun tadi tentunya kita tidak sempurna ya, masih banyak kekurangan dan perlu kalian latihan kembali di rumah. Saya akan contohkan kembali. Ini latihan baca Quran pertama di bab ini yang akan saya contohkan. Kemudian kalian nanti bisa akan latihan kembali di rumah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. 1, 2, 3. Bagus, artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sekarang saya akan putarkan sebuah materi, mohon disimak baik-baik. Setelah ini saya akan membentuk kalian menjadi 5 kelompok. Untuk itu tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ngobrol. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya
pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang. Baik, alhamdulillah kita sudah memutar materi ini. Saya akan bagikan sebuah kelompok. Untuk itu kalian diminta untuk menghitung sampai 1 sampai 5. Nanti setelah nomor 5, teman yang di sebelahnya mengulang dari nomor 1. Paham ya? Oke, kita coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Oke, cukup 4. Sekarang silakan bertukar tempat duduk. Ini untuk nomor 1, ini untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan di belakang nomor 5. Silakan berpindah. Oke, bagus. Baik, terima kasih anak-anakku sudah mengapresiasi pembelajaran ini dan kalian sangat cepat dan cekatan sekali dalam membuat kelompok. Sekarang saya akan membagikan tugas kalian yang akan kalian diskusikan dan kalian presentasikan nanti. Untuk kelompok 1, nanti kalian fokus menjelaskan isi daripada kandungan Al-Isra ayat 32 yang sudah tadi kita baca ya. Jadi kamu cukup menjelaskan saja, kamu diskusikan. Nah, untuk kelompok 2-nya ya, untuk kelompok 2, batasan pergaulan dalam Islam seperti apa? Apakah laki-laki dan perempuan itu tidak boleh bergaul? Tentunya pasti boleh. Tapi kan ada batasan. Nah, kamu cari materinya. Kemudian kelompok 3, ini ancaman atau hukuman bagi pelaku zina. Jadi seseorang kalau yang melakukan berzina, apa hukumannya? Bila ada yang berzina yang sudah berumah tangga, apa hukumannya? Atau yang berzinanya belum berumah tangga, apa juga hukumannya? Kemudian untuk kelompok 4, yang kalian pelajari atau kalian cari adalah pernikahan adalah perbuatan terhormat dan mulia. Tentunya nikah ini kan menjadi solusi supaya orang tidak berbuat zina. Nah, kamu cari kenapa pernikahan itu perbuatan mulia dan terhormat. Dan terakhir kelompok yang kelima yang kamu harus bahas adalah bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Baik, Bapak akan berikan waktu kamu 5 menit untuk mendiskusikan. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas masing-masing kelompok. Terima kasih, silakan bekerja. Kalian tahu kan kalau Quran surah Al-Isra itu buat peringatin kita jangan mendekati zina. Dari yang aku searching, di sini surat Al-Isra ayat 32 itu isinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Melakukan zina itu sebenarnya boleh. Nggak boleh berduaan. Walaupun harus berduaan, berarti harus sama muhrimnya ya, harus sama muhrimnya atau saudaranya. Kalian kelompok berapa? 3. Iya. Membahas apa? Bahas bahaya ancaman. Bahaya dan hukuman orang yang berlaku zina ya. Memang bagaimana hukumannya kalau yang berzina? Kalau berzina itu hukumannya 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Itu bagi yang berzinanya seperti apa? Seperti Kan ada 2 kasus. Ada orang yang berzinanya dia sudah menikah tapi berzina, ada yang belum menikah tapi berzina. kalau untuk yang dicambuk 100 kali yang belum menikah, Yang belum menikah, yang sudah menikah, dirajam. rajam itu apa rajam? Rajam itu ditibukin batu. Perbatu ya, sampai mati ya. Iya. Memang harus seperti itu. Ya bagus. Pernikahan itu apa namanya bisa menghindari kita dari perbuatan zina loh, ada enaknya. Apa nih tuh enaknya? Ya stay halal. Tahu nggak bahaya dari pergaulan bebas dan zina? Apa? Hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oh begitu. Iya. Baik, setelah beberapa waktu saya amati diskusi kalian di kelompok kalian cukup baik, keren. Bapak sangat mengapresiasi. Kalian sangat antusias dalam belajar membahas tentang pergaulan zina dan pergaulan bebas dan bahaya zina ini. Nah, untuk itu kita akan kembangkan kembali supaya kalian bisa melatih kerangka berpikir kalian dan mentalitas kalian dalam berbicara public speaking depan banyak orang. Untuk itu Bapak akan tugaskan kalian wajib mempresentasikan dari masing-masing kelompok dari apa yang sudah kalian diskusikan barusan.
Dipersilakan yang pertama untuk kelompok 1. Silakan untuk maju depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberitahu pengertian dari surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pengertiannya, kesimpulan dari sini, janganlah kalian mendekati zina karena itu akan menghancurkan masa depan kalian dan juga banyak orang. Terima kasih. Ini dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang batasan perbuatan zina. Perbuatan zina sebenarnya tidak hanya sebatas melakukan hubungan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan dan berdua-duaan, tetapi juga perbuatan yang membatikkan syahwat lawan yang bukan muhrim itu juga termasuk perbuatan zina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan membahas ancaman dari zina. Di dunia pelaku zina layak mendapatkan hukuman berupa cambuk 1 kali. Itu untuk yang belum menikah dan dihasilkan selama setahun. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, adapun pezina yang sudah menikahi atau belum pernah menikahi tetapi sering berzina dikenai hukuman rajam sampai mati. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana pembelajaran kamu hari ini? Menyenangkan? Ya. Karena tadi Bapak lihat kamu cukup semangat sekali ya. Kita sudah melewati dari mulai awal pembelajaran, kemudian Bapak memberikan materi, kalian juga mengeksplor dengan membuat kelompok sampai kepada presentasi. Itu menunjukkan betapa kalian sangat antusias dalam pembelajaran kali ini, dan kelihatannya secara evaluasi pembelajaran kamu memiliki pemahaman yang baru yang sebelumnya tidak paham mengenai bahaya zina dan pergaulan bebas, dan akhirnya sekarang bisa paham. Selanjutnya Bapak akan mengakhiri pembelajaran ini. Namun sebelumnya ada tugas buat kalian pada pertemuan kita yang akan datang, bahwa setiap individu untuk mencari video tentang praktek atau fenomena generasi muda sedang melakukan pergaulan bebas. Tapi tanda kutip pergaulan bebas yang dimaksud adalah bukan pergaulan bebas hubungan intim, yaitu namanya video porno. Tetapi yang dimaksud pergaulan bebas adalah interaksinya lawan jenis yang berlebihan. Tadi kan ada batasannya. Apa harus dengan sesuai muhrimnya. Artinya dia berdua-duaan tanpa muhrim. Kalau video itu nanti sudah kalian dapat, berarti dapat disimpulkan kalian mengerti paham mana pergaulan yang dibolehkan dalam agama dan pergaulan yang dilarang dalam agama. Baik, terima kasih karena kita sudah menuju kepada akhir pembelajaran dan kalian pun sudah banyak yang memahaminya. Namun sebelum Bapak tutup, sekali lagi Bapak ingin bertanya kembali kepada kalian, sejauh mana kalian bisa memahami pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Coba untuk Indri, tadi surat apa dan ayat berapa yang bercerita tentang pergaulan bebas dan bahaya zina? Surat Al-Isra ayat 32. Oke, pintar sekali. Selanjutnya Sakila, mana Sakila? Oke, ya Sakila. Tadi kamu membahas tentang apa? Nah? Tentang batasan. Oke, baik, saya akan tanya, apa batasan pergaulan dalam ajaran agama Islam? Ya, tanpa didasari, apa dibarengi sama yang bukan muhrim. Oke, baik, sudah memahami ya. Yang ketiga, untuk Arya Sefa, mana Arya Sefa? Oke, kamu berapa atau hukuman bagi pezina? Itu untuk 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Dan yang sudah menikah itu dirajam. oh, beda ya. Yang 100 cambukan itu bagi yang belum menikah, yang dirajam itu bagi Sudah menikah. oke, cukup paham ya. Ini untuk kelompok 4. Kelompok 4 tadi ada siapa? Tunjuk tangan. Oh ya, ada Suci.
Kamu membahas tentang hikmah pernikahan ya? Iya. Kenapa sih hikmah pernikahan itu mulia? Kaitannya dengan zina? Karena pernikahan itu kayak mengikuti rasulnya gitu. Ya, dia tentunya bisa menghindari kita dari apa? Nikah itu dapat menghindari dari perbuatan. Iya, itu hikmah pernikahan. Karena kita tentang bahas pergaulan bebas. Artinya orang yang menikah itu bisa terhindar dari perbuatan zina. Yang kelima, Valen, saya akan tanya tentang bahaya dari pergaulan bebas dan zina. Apa? Kayak hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ya, betul. Oke, terima kasih. Berikan applause buat kalian semua. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita menutupnya dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.